I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita semua bersukacita, amin. Kita bersukacita, kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus menyertai kita semua, amin. Betapa besar kasih-Nya sehingga kita masih boleh lagi mendapati awal bulan di bulan Oktober ini, amin. Suatu kasih setia Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa kita balas. Mari pagi hari ini jemaat Tuhan, di kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, mari kita beri yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik. Sebab Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal baik di dalam kehidupan kita. Amin jemaat Tuhan. Mari kita siapkan seluruh hati kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, kami datang menghampiri Engkau. Engkau adalah pribadi yang kami cari, Engkau adalah pribadi yang kami rindukan. Engkau adalah pribadi yang ingin kami sembah di pagi hari ini. Oleh karena itu kami mau katakan, kami perlu Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Hadirlah Engkau melawati setiap kami. Hadirlah Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Engkaulah yang menjadi pusat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dari depan sampai belakang sama-sama kami diberkati Tuhan. Sama-sama kami dilawati Tuhan. Sama-sama kami merasakan keajaiban Tuhan. Kami para pelayan-Mu Tuhan, kami ada dalam pengurapan Tuhan. Tidak ada lagi kuasa lain di tempat ini selain kuasa Engkau Roh Kudus. Bertahtalah Engkau di atas setiap pujian kami pagi hari ini. Awan kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kita yang siap memuji memuliakan Tuhan, satu suara kita katakan amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kami masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Menyembah
Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku menyembah-Mu. Ku sembah, ku menyembah-Mu. Amin. Ku sembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku sembah sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Sorak-sorai bagi Allah kita yang kudus. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan Engkau di tempat yang kudus, Anak Domba Allah. Haleluya. Dengan hati yang menyembah, kami datang menyembah-Mu, Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, Anak Domba Allah. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi-Mu, surga bumi menyembah-Mu, Anak Domba Allah. Haleluya. Kudus, kudus kami serukan di tempat yang maha tinggi. Kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia jemaat Tuhan. Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak disembah. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, Anak Domba Allah. Haleluya. Jemaat Tuhan, fokuskan hatimu menyembah Tuhan pagi hari ini. Dengan pengorbanannya, tirai bait Allah terbelah dua, yang menandakan engkau dan saya, engkau wajib, engkau layak menyembah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu, oh Tuhanku. Ku datang, mari datang dengan rasa hormat di hadapan Tuhan. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu, oh Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu,
Benar Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan kepadamu, Raja segala raja, penebus kehidupan kami. Kita yang siap lebih lagi bersorak bagi Allah kita. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Suatu sukacita yang besar, amin. Tuhan Yesus menciptakan berbagai macam suku di bangsa ini, bahkan di tempat kita. Tuhan mengumpulkan kita dari berbagai macam suku untuk satu tujuan, untuk sama-sama kita memuji Dia, amin. Untuk sama-sama kita meninggikan Dia. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian. Mari kita puji Dia, Raja segala raja. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari mana jemaat Tuhan? Dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara, amin, menyatakan, sama-sama kita katakan, keselamatan bagi Allah. Haleluya. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamat. Oh haleluya. Sampai selama-lamanya Engkau yang kami puji dalam hidup kami, Tuhan. Puji Tuhan. Kembali kita nyanyikan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara, oh, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata.
jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Saya percaya kita lebih dari 2-3 orang itu. Sama-sama kita mengangkat pujian satu hati. Kita percaya Tuhan hadir, kuasa Tuhan hadir. Amin. Sorak-sorai bagilah kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Satu suara sama-sama kita nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin, haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindu. Suara sama-sama kita serukan. Great is, haleluya. Benar, Engkau Allah yang besar sampai selama-lamanya Tuhan. Puji Tuhan. Kembali kita nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Yang percaya kebangkitan pasti terjadi. Mari sama-sama kita serukan. Wow, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di mata. Amin. Mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuatkan. Amin. Satu hati jemaat Tuhan, kita usung pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Satu suara sama-sama kita serukan. Great is our God. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan kami. Bukti kesetiaan Tuhan ketika Engkau rela mengorbankan hidupmu bagi kami. Apakah lagi yang bisa membuat kami khawatir kalau hidupmu saja rela Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan kita angkat pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu
dalam ketakutan, Kau hadir di sisi. Dan ini yang Engkau katakan pada kami Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kembali kita berdiri, kita katakan pujian ini. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku Engkau yang percaya, angkat tanganmu dan katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh itu yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Di sepanjang hidup, untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, amin, yang berjanji, tak sekalipun Kau. Pilihan selanjutnya saya serahkan kepada Gembala. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesetiaan-Mu sungguh teruji dan terjamin. Sebab itu kami tidak ragu
dengan setiap penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami mau terus dekat, kami mau terus melayani, kami mau terus mengasihi Tuhan. Inilah kami dan tuntun kami, rekatkan kami lewat titah-titah-Mu untuk kami mengerti, memahami setiap isi hati Tuhan. Urapan-Mu membuat kami memahami setiap rahasia-rahasia yang dibukakan lewat ilhaman Roh Kudus. Sebab itu kami siap dengar firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita sehat semua, amin. Diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Hari ini satu kebenaran yang kita akan dengarkan bersama dalam satu tema, yaitu menguasai pikiran. Menguasai pikiran. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-5. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 dan perhatikan ayatnya yang ke-5. Saya akan baca bagi kita, bisa ikuti dalam Alkitab masing-masing atau ada di depan Bapak Ibu semua. Firman Allah bunyinya begini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Perhatikan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi saya ulangi ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ternyata pikiran kita sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan. Ternyata pikiran kita bisa menentukan kita bisa meraih sukses atau kegagalan. Kita kira-kira mendapatkan kemenangan atau justru kekalahan. Apakah kita akan menerima berkat atau menerima kutuk? Bahkan apakah kita akan tetap sehat atau justru kita sakit? Sebab itu beberapa kali para dokter katakan, bahkan saya sempat baca dalam running text Metro TV kemarin dulu, seorang dokter yang ada di rumah sakit darurat Wisma Atlet katakan harus berbahagia supaya imunitas terjaga. Memang Alkitab sudah katakan hati yang gembira adalah obat. Jadi itu berperan diolah dari pikiran kita. Kita yang memilih apakah harus gembira atau bersedih. Kita yang memilih apakah tertekan atau tetap tenang. Kita yang memilih stres atau terintimidasi. Kita yang pilih. Bahkan bisa menentukan yang kita raih ini sorga atau neraka. Sebentar kita akan sampai ke sana. Kenapa itu sampai kemudian menyentuh kepada sebuah kekekalan hanya masalah pikiran. Karena saya ingin katakan begini. Karena semua yang namanya keputusan, tindakan-tindakan kita, cara hidup kita itu bermula dari pikiran. Oleh sebab itu meski minta maaf ternyata memang masih ada. Ternyata masih ada masalah, walaupun sudah berusaha diperbaiki ternyata masih ada masalah. Saya sampai 3 kali bolak-balik mengkutana 1 minggu ini untuk memperbaiki ini, tapi ternyata belum sempurna. Ya. Nah oleh sebab itu meski pikiran adalah sesuatu yang abstrak, artinya sesuatu yang tidak bisa kita pegang, sesuatu yang tidak bisa kita sentuh, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak punya bentuk. Sesuatu yang sebenarnya sulit untuk dijagai. Kita kan kalau umpamanya sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang abstrak sulit untuk disebut, untuk bisa dipelihara, untuk dijagai, untuk dikuasai terlebih. Kita bisa menguasai seekor singa yang buas sekalipun karena terlihat, sebab itu ada pawang singa. Bisa kuasai buaya karena ada pawang buaya terlihat. Tetapi sesuatu yang terlihat adalah sesuatu yang sukar untuk kita kuasai. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, Alkitab memerintahkan kepada kita untuk menguasai pikiran itu. Bahkan kita tawan pikiran kita, tawan. Karena biasanya kalau kata tawan itu diidentikan dengan seseorang yang ditahan, ditawan karena mungkin
dikuasai oleh sesuatu atau melakukan kesalahan, mungkin melakukan kriminalitas, ditahan, ditawan untuk sementara dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan mau pikiran ini kita kuasai. Ini kita taklukkan sedemikian rupa. Karena jujur perubahan hidup seseorang selalu dimulai dengan perubahan paradigma. Amin. Perubahan pola pikir. Biar juga pemerintah memberikan fasilitas di mana-mana, tong sampah di mana-mana. Kasih mobil sampah di mana-mana. Ada program bank sampah. Kalau masyarakatnya paradigma pola pikirnya tidak untuk hidup bersih, maka akan kelihatan kotor di mana-mana. Tapi biarpun tidak ada fasilitas pemerintah untuk menyiapkan tong sampah dan sebagainya, dasar komunitas masyarakat itu mau bersih, mau tata halamannya, tidak mau berbahasa bodoh dengan sampah, maka pasti akan kelihatan bersih. Karena semua dimulai dari pola pikir kita, paradigma kita. Sebab itu kalau bicara pertobatan itu pun yang disebut dengan metanoia, yaitu sebuah perubahan pola pikir. Nanti kalau pola pikir yang sudah diubahkan, maka semua tindakan, semua pola hidupnya, semua keputusannya, termasuk gaya hidupnya, lifestyle-nya ini betul-betul berdasarkan apa yang diperintahkan oleh pikirannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, seseorang tidak akan pernah maju, tidak akan pernah berkemenangan, tidak akan pernah sukses bila dia tidak berpikir yang demikian. Jangan pernah bermimpi untuk langsung sukses kalau pikirannya saja tidak berpikir sukses. Jangan pernah kita berharap untuk bisa maju kalau kita tidak punya pikiran maju. Semua berawal dari pikiran kita masing-masing. Nah, ada beberapa awasan firman Tuhan, cara kita menguasai pikiran. Ada beberapa awasan. Ada beberapa tuntunan dan panduan firman Allah bagaimana kita bisa menguasai sesuatu yang abstrak ini. Sesuatu yang tak terlihat ini. Ingat pernah saya sampaikan satu ilustrasi kepada kita. Seorang profesor dan seorang mahasiswa yang Kristiani. Profesor yang ateis ini katakan bahwa eksistensi untuk bisa dikatakan bahwa dia ada, sesuatu barang itu ada, materi itu ada, dia harus bisa disentuh, dia bisa harus dipegang, bisa harus dilihat. Dia lanjutkan. Mahasiswa pernah lihat Tuhan? Tidak. Pernah pegang Tuhan? Tidak. Pernah bisa raba Tuhan? Tidak. Kita simpulkan Tuhan itu tidak ada. Profesor yang ateis ngomong begitu. Tapi ada mahasiswa Kristen katakan, Pak, boleh saya bertanya? Pak, kalau pikiran kita bisa dilihat tidak? Oh tidak. Pikirannya Pak Profesor bisa disentuh tidak? Oh tidak. Pikirannya Pak Profesor bisa dijamah tidak? Oh tidak. Maka saya simpulkan Pak Profesor tidak punya pikiran. Karena memang sesuatu yang tak terlihat. Tapi Alkitab mau supaya kita jagai bagaimana kita kuasai. Yang bahasa Alkitab kita taklukan. Kita tawan untuk Tuhan. Nah, bagaimana tuntunan Tuhan caranya? Yang pertama kita harus tahu bahwa yang pertama, waspadai pikiran sebagai medan pertempuran. Sebenarnya di pikiran ini medan pertempuran. Bapak Ibu pun tadi pagi untuk datang gereja ada pertempuran di pikiran. Pergi tidak, pergi, betul? Kalau dalam film kartun ada malaikat hitam, ada malaikat putih. Dalam komik-komik kartun. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 mulai. Tadi kita baca ayat yang ke-5. Tapi saya baca mulai ayat yang ke-3 bilang begini. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang kita harus pahami bahwa
Yang harus kita ingat bahwa dosa selalu berawal, selalu bermula dari pikiran. Di ruang kelas teologi biasa para dosen menantang mahasiswanya. Kira-kira Anda memilih mana? Hidup di zaman Taurat atau hidup di zaman kasih karunia dalam perjanjian baru? Oh, orang memilih begini. Oh, kami lebih senang ada di zaman kasih karunia, zaman perjanjian baru, zaman gereja sekarang ini daripada di perjanjian lama. Hukum Taurat bilang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau ada kesalahan rajam dengan batu. Jadi kelihatan keras. Firman-Nya kelihatan seperti betul-betul membuat bulu kuduk merinding. Sebab itu orang lebih memilih, wah ini kan penuh kemurahan. Zaman kemurahan, zaman kasih karunia. Lebih lembut, lebih lembek aturan-aturannya. Siapa bilang? Saya ingin katakan, hukum Taurat nanti dikatakan berzina apabila benar-benar didapati berzina. Tapi hukum kasih karunia masih di pikiran pun, masih ada di pikiran ini pun. Untuk pikiran yang tidak-tidak, sudah Alkitab katakan zina. Diperhitungkan sebagai dosa, sekali lagi iman Kristen kita diperhitungkan sebagai dosa bukan karena sudah berbuat. Tapi sejak masih ada di dalam pikiran. Contohnya begini, Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28. Saya sementara memaparkan kepada kita tentang kewaspadaan kita untuk melihat pikiran sebagai medan pertempuran ini. Coba perhatikan dalam Matius pasal 5 ayat 27-28. Bilang begini, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya dalam tanda petik, itu ada bahasa aslinya. Dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Masih di pikiran. Sekarang saya mau tanya, zina itu dosa tidak? Dosa. Padahal masih di pikiran. Belum ada tindakan, belum ada perbuatan, baru rencana. Baru rencana mencuri, sudah dosa. Ini tentang bagaimana kita harus kuasai pikiran ini. Jadi bukan nanti ada tindakan, bukan nanti ada perbuatan sama seperti yang diatur di dalam hukum Taurat. Sebab itu ada banyak dosa bagi iman Kristen, ada banyak dosa yang seringkali tidak ada hukum di Indonesia yang bisa menjerat itu. Contohnya apa? Dosa iri hati. Adakah hukum di Indonesia? Barang siapa iri hati, maka dia dihukum penjara 7 tahun. Dengan denda 1 miliar rupiah. Kalau seandainya ada hukum begitu, penjara semua kita. Yang dimulai dari pikiran, kecemburuan. Yang mulai dari pikiran, kesombongan. Sampai tadi dikatakan kenajisan, prasangka buruk. Kalau saya ini 6, dia bilang tidak, ini 9. Ini 6, ini 9. Memang sudut pandangnya berbeda. Dua-dua bisa benar. Tapi dasar dia sentimen dengan saya. Masa itu dia bilang 9? 6. Bos, garis bawahnya ada di sebelah sana. Kok ke sana? Coba bikin sudut pandang yang sama. Oh iya Pak. Prasangka-prasangka pun yang buruk itu mulai dari pikiran kita olah. Apa yang kita lihat, kita kan sampai pada poin yang ketiga sebentar itu. Kita lihat sesuatu, kita olah sedemikian rupa dalam pikiran. Maka dibumbui dengan berbagai macam hasutan-hasutan. Pengaruh-pengaruh, waduh. Iblis pintar untuk menyuntikkan berbagai macam virus. Sampai kita simpulkan, dia memang sentimen dengan saya. Padahal tidak segitu. Tapi prasangka ini medan pertempuran, terjadi peperangan. Padahal sebenarnya mungkin Roh Kudus lagi bisik. Tidak, tidak, bukan seperti itu. Terjadi satu perdebatan dalam diri. Bahkan sampai kepada semangat yang patah. Sampai kepada persungutan-persungutan. Tidak ada hukum di Indonesia. Tidak masuk dalam KUHP.
Tapi ternyata persungutan itu dosa besar bagi Tuhan. Sampai orang Israel tidak bisa melihat Kanaan gara-gara itu. Perbantahan sampai pada pemberontakan dan sebagainya. Itu jadi dosa yang berkarya, tercetus di dalam pikiran. Jadi biasanya ada dua pihak yaitu positif dan negatif yang saling berperang di dalam pikiran kita. Tentang siapa yang menang. Hal-hal negatifkah, yang positifkah, itu ditentukan pada poin yang kedua ini. Poin yang kedua yaitu untuk kita mewaspadai pikiran ini. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang rohani. Isilah. Sebab itu jangan heran kalau Filipi 4 ayat 8 bilang begini. Filipi 4 ayat 8 ini jadi ayat hafalan kita kan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita kalau pikirkan sesuatu yang tidak-tidak, bukan yang mulia, kita pikirkan semuanya salahnya orang, kita pikirkan sesuatunya yang kotor, sesuatu yang pahit sampai kita jadi pahit, itu rugi. Hidup ini perlu dinikmati, amin. Hidup ini singkat. Kita cuma habiskan dengan berbagai macam banyak energi yang kita harus buang secara sia-sia, padahal perjalanan ini singkat. Kenapa tidak kita nikmati? Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi ini bukan berarti kita tidak memikirkan tentang pekerjaan kita. Oh Pak Gembala bilang bahwa harus pikirkan yang manis-manis saja. Pikirkan tentang yang rohani-rohani. Saya mulai sekarang akan pikirkan tentang ayat-ayat. Saya berusaha target bulan ini 1 kitab saya hafal. Kemudian itu terus dia pikir-pikir, enggak bekerja tidak. Saya fokus pikirkan tentang Tuhan. Saya kira bukan yang demikian terjemahannya. Kita tetap pikirkan pekerjaan kita, keluarga kita, pikirkan cita-citamu, pikirkan tanggung jawabmu. Tetapi yang dimaksudkan di sini yaitu lakukan semuanya itu tetap dalam dimensi sorga. Saya pernah sampaikan kepada jemaat Tuhan bagaimana untuk memikirkan segala sesuatu dengan berdimensi sorga. Kira-kira kalau seandainya saya punya rumah di situ, saya bisa untuk pergi gereja tidak ya? Itu hal-hal sederhana loh. Seandainya sekarang kan orang-orang kalau menyekolahkan anak, seringkali ada yang diabaikan. Padahal itu paling utama. Pergi cari tempat kos biasa muat anaknya pikirkan apakah kira-kira itu cari tahu yang dekat pasar supaya gampang dia belanja. Carikan yang dekat mall tahu kalau dia mau belanja sesuatu. Kalau boleh memang bagus yang dekat kampus memang betul. Tapi kadang sekali kemudian ada orang bilang itu dekat gereja tidak. Supaya dia bisa rajin pergi gereja. Ini sesuatu yang berdimensi sorga. Oh saya mau bangun rumah. Harus kasih lebar tawa, harus kasih luas-luas. Kenapa? Karena kita biasa ibadah rumah tangga. Nah, ini sesuatu yang berdimensi sorga. Segala sesuatu yang bahkan Tuhan titipkan kepada kita. Mau kendaraan, saya mau beli kendaraan. Kenapa? Supaya saya rajin pergi gereja. Semua berdimensi sorga, itu yang dimaksudkan dengan hal ini. Kalau Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 dan 2 bilang begini. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita tidak memikirkan lagi seperti saya katakan tadi. Tentang aktivitas kita, semua tanggung jawab kita di bumi. Bukan. Tetapi bagaimana caranya segala sesuatu melibatkan sorga dalam perencanaan kita. Supaya benar-benar nilai kita tetap luar biasa di hadapan Tuhan. Kita menggali nilai kita. Kita membenahi nilai kita. Saya ingin katakan bahwa orang yang bernilai, orang yang memiliki kualitas, dimanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia ada banyak cara Tuhan mengangkat dia.
Jangan takut. Ketika pertama kali mau datang di Taberano, saya sempat sedikit sharing dengan seorang pendeta senior, orang tua rohani saya. Saya bilang, Om, saya mau pelayanan di sebuah tempat yang jauh dari kota. Bahkan masih susah, enggak ada listrik, enggak ada tempat kecil, Om. Beberapa penduduk di sana dengan beberapa orang yang bisa dilayani. Dia cuma titip begini, pergi, benahi dirimu, tambah kedekatanmu dengan Tuhan, penyerahanmu dengan Tuhan, dan perdalam kompetensimu, kapasitasmu. Tingkatkan nilai dan kualitasmu. Karena dimanapun kau pergi, mau di dusun sekalipun, di hutan sekalipun, kalau sinarmu terang, akan dilihat orang banyak. Ibarat rumah makan, dasar menumu bagus, enak, sesuai selera orang, bersih, terjamin. Biar kita bikin rumah makan di pelosok, mau masuk harus lewat pematang sekalipun, orang pasti datang ke sana. Meningkatkan nilai kita, kualitas kita. Karena jangan heran, tanpa kualitas, tanpa kita membenahi diri kita untuk meningkatkan kualitas, jangankan orang, Tuhan pun tidak mau pakai. Tuhan pun tidak pakai. Karena sekali lagi saya tekankan, Roh Kudus akan bekerja kepada kita sejauh mana kesiapan kita membenahi diri. Kita bermasa bodoh ya sudah. Kalau seandainya ini handphone, kita ada di terminal mana? Satu ketika kita lepas handphone ini, hanya dalam sekejap mata kita hilang mata, tiba-tiba lenyap. Kenapa? Handphone ini punya nilai. Betul? Orang semua menginginkannya. Tapi coba pakai sapu tangan, apalagi tisu, tinggalkan di terminal. Saya jamin besok pagi masih ada kalau belum ada cleaning service yang bersihkan. Kenapa? Tidak bernilai. Bahkan sudah jadi sampah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadi ini, tindakan keputusan seseorang lebih banyak ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan. Sebab itu isi sebanyak-banyaknya dengan nilai-nilai rohani yang saya katakan tadi. Dan yang tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena mana yang terisi dengan banyak, itu yang akan mengemudikan hidup kita. Haleluya. Mana yang kira-kira kalah? Ataukah mana yang menang? Orang yang besar perkasa atau orang yang kurus kering karena tidak makan-makan? Pasti orang yang terisi dengan nutrisi yang baik. Di dalam diri kita ada negatif dan positif. Semakin kita kurangi yang negatif, jangan isi dengan makanan-makanan negatif, perbanyak yang positif. Dengan firman Tuhan, dengan doa, itu mudah mengalahkan hal-hal yang negatif. Ini akan mengendalikan hidup kita. Karena siapa yang menang? Siapa yang maksud saya banyak masukan? Siapa yang banyak suara? Saya kalau begini-begini atau begini tiba-tiba ada di foto itu Pak Pendeta lagi sementara kampanye. Sebab itu saya hati-hati sekali kalau ada yang foto-foto kemudian saya begini. Padahal ingat, ingat misalnya, kan? Tidak mungkin juga ingat Tuhan. Nah, biasanya siapa yang terbanyak pasti dia yang menang. Haleluya. Dalam diri kita siapa yang paling banyak masuk itu yang akan mengendalikan kita. Itu yang saya katakan tadi. Itu mempengaruhi sorga atau neraka. Mempengaruhi kepada kekekalan. Dan yang terakhir, poin yang ketiga. Saya cepat-cepat saja karena kita banyak acara. Yang ketiga, jangan pikirkan dulu meja. Bukan acara meja. Ada pelantikan panitia sebentar dan sebagainya. Hati-hati dengan apa yang masuk dalam pikiran kita. Hati-hati apa yang masuk. Baik lewat mata dan telinga. Baik lewat mata maupun telinga. Karena dua-duanya bisa membuat kita candu dan terikat dengan sebuah keinginan yang membuahkan dosa. Pintu utamanya
Pintu gerbang utamanya mata dan telinga. Biasanya orang katakan, para psikolog katakan, laki-laki seringkali kelemahannya di mata, perempuannya di telinga. Kalau sudah gombalisasi, sekeras apapun lama-lama juga kelepak jatuh. Gombal. Jangan heran Hawa ular saja gombal mau dia. Memang. 1 Yohanes 2 ayat 16 bilang begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi pun keinginan mata, saya tekankan di sini, tentang sesuatu yang bisa masuk di pikiran kita lewat pintu mata. Apa yang kita saksikan yang bisa melemahkan. Ingat, coba mungkin Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman-pengalaman ini. Apa yang kita takutkan, itu yang seringkali diperlihatkan, betul? Betul kan? Iblis memang pintar lah. Apa yang kita takutkan, yang kita risaukan, loh kok itu yang selalu kita lihat? Buka TV, kebetulan itu lagi tuh berita itu, aduh. Pergi di luar lagi, ada orang yang tetangga beli sayur. Halo bagaimana? Sudah dengar enggak? Itu di kampung sebelah ada yang begini-begini karena aduh sayami itu. Ini semua seperti kebetulan. Tapi hati-hati sekali lagi, apa yang bisa masuk itu bisa mempengaruhi apa yang ada di pikiran kita. Karena Alkitab katakan mata pun ini menjadi pelita tubuh. Matius 6 ayat 22-23 bilang begini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Rekaman-rekaman yang ada dalam pikiran kita masuk lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita dengar. Dan sering terjadi bahwa semua yang sementara kita gumuli itu masuk lewat pikiran, lewat mata, dan lewat telinga kita. Padahal Tuhan mau kita saring sedemikian rupa. Seleksi kira-kira mana informasi yang patut tinggal dalam pikiran kita. Karena sekali lagi saya ingin katakan, semua informasi itu ibarat burung yang berkeliaran di udara. Ibarat gelombang-gelombang radio yang sementara ada di atas, kita tidak lihat. Kalau ibarat burung, kita tidak bisa menghalangi supaya burung jangan lewat di atas kita. Tidak bisa. Tapi kita yang sangat menentukan burung mana yang bisa untuk hinggap di kepala kita. Ada banyak gelombang radio yang sekarang ini ada. Ada mungkin FM kalau ada AM, ada SW. Misalnya. Tapi kita yang tentukan dalam penerima radio itu gelombang mana yang patut kita dengar. Kita yang pilih, kita yang tentukan. Kalau tahu-tahu itu melemahkan, kenapa mau dengar? Kalau itu membimbangkan, kenapa mau dengar? Kalau itu membuat kita khawatir, kenapa kita harus dengar? Karena saya katakan tadi, Hawa jatuh pun karena lihat buah. Daud jatuh karena melihat. Jadilah seperti orang tuli. Saya tidak katakan bahwa kita batu, ayo mari kita jadi tuli, bukan. Tapi seperti ilustrasi orang tuli yang mengadakan lomba. Saya pernah beritahu mungkin beberapa tahun yang lalu. Lomba. Semua orang berbisik-bisik, tidak bisa. Sepanjang sejarah perlombaan tidak ada satupun yang tembus sampai di atas. Karena tebingnya terjal sekian derajat, kemudian batu-batunya labil, kemudian dalam kesulitan-kesulitan yang amat sangat. Berlombalah dari beberapa negara. Ada yang baru mulai sudah jatuh, ada yang di tengah sudah jatuh, ada yang hampir mungkin kurang lebih ada sekitar 10 meter sudah jatuh. Tapi ini yang satu terus dia tuk. Sampai di atas. Setelah diwawancarai, oh ternyata tuli. Ternyata bahasa-bahasa yang melemahkan di bawah itu dia tidak dengar. Dia cuma tahu jalan. Lomba.
Itu kan sama dengan ilustrasi kumbang. Iya. Yang menurut para ahli bahwa kumbang itu tidak bisa terbang karena sayapnya kecil, tubuhnya besar, tidak bisa untuk mengangkat tubuh. Karena menurut teori gravitasi dan sebagainya, tidak mungkin kumbang itu bisa terbang dan melayang. Tapi kenyataannya kumbang bisa terbang. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Karena kumbang tidak pernah mendengar pendapat para ahli. Yang dia tahu dia ada sayap. Kita anak Tuhan, amin. Ada nilai-nilai positif yang Tuhan rencanakan kepada kita. Kenapa kita pikirkan? Kenapa kita harus terlalu banyak mendengar bahasa-bahasa orang yang melemahkan kita, padahal yang mengatur jalan kita, yang menetapkan langkah kita adalah Tuhan. Bukan orang, bukan cicak, bukan kucing, tapi Tuhan. Karena manusia punya penilaian itu relatif. Ini dia hari dia bilang A, bisa saja besok dia bilang B. Kan ada katanya bapak dan anak mau pergi ke kota, mau jual keledai. Keledai kecil, bukan kedelai, keledai. Keledai. Pergilah mereka harus melewati beberapa kampung. Dalam perjalanan kampung pertama, mereka bertiga dengan keledai. Jalan, begini orang-orang di kampung. Terlalu bodoh. Ada keledai tidak dinaiki. Mereka dengar. Naik nak. Anak yang naik. Lewat kampung kedua. Ini anak tidak tahu diri. Kasihan itu orang tua. Dia kasih jalan sedang dia asik-asik naik. Dengar nak. Bapak naik. Bapaknya yang naik. Lewati lagi kampung selanjutnya. Orang-orang lagi bilang. Ini bapak ini masa dia naik baru anaknya jalan kaki kodong. Tidak punya hati ini bapak ini. Akhirnya mereka simpulkan lebih baik kita dua naik. Maka naiklah mereka. Lewat satu kampung tidak berperi kebinatangan. Kasihan disiksa ini binatang. Masa dua-dua naik. Terpaksa kampung selanjutnya mereka pikul itu keledai. Baru dari jauh sudah teriaki orang gila. Karena memang manusia itu punya bahasa yang relatif. Sebab itu saya selalu katakan dengar kata Tuhan. Amin. Dengar kata Tuhan. Kita kok harus disetir oleh orang. Nah dia juga tidak kasih makan kita kok. Haleluya. Tuhan yang menyiapkan segala-galanya. Dengar apa kata Tuhan. Jalani semua dan kelola ini pikiran sesuai dengan apa kata Tuhan. Saya percaya, saya yakini bahwa ketika sudut pandang kita tetap berangkat dari apa kata Tuhan, artinya bahwa pikiran kita, paradigma kita terbentuk lewat kebenaran firman Allah. Tidak ada yang salah dalam tuntunan Tuhan. Tidak ada yang keliru dengan rancangan Tuhan bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, terus mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Tertuju kepada Tuhan dan kuasai pikiran kita. Taklukan kepada Kristus artinya pikiran ini yang seringkali menyimpang. Coba bawa itu kepada Tuhan. Caranya isi dengan kebenaran-kebenaran. Isi dalam tuntunan Tuhan. Ketika engkau pikirkan engkau sehat, engkau pasti sehat. Haleluya. Pikirkan engkau diberkati. Pikirkan engkau dicintai dan disayang Tuhan. Pikirkan semua itu. Semua yang baik. Tuhan jamin, bukan saya yang bilang. Pikirkan yang indah-indah, maka indah-indah akan datang kepadamu. Pikirkan yang mulia, maka semua yang mulia bukan yang memalukan. Itu yang datang kepadamu. Pikirkanlah semuanya itu. Maka betapa kita akan menikmati hidup ini. Tuhan Yesus pasti berkati kita semuanya. Mataku. Mataku tertuju padamu segenap hidupku. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan.
Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu Tuhan, mataku pandang sorga, serahkan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan bilang damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu ketika engkau serahkan itu kepada Tuhan. Jesus, bimbing aku, bimbing daku masuk rencana-Mu. Jesus, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari awal. Jesus, mataku, Yesus Tuhan, angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan sebagai tanda penaklukan-Mu, penyerahan-Mu dengan Tuhan. Yesus, engkau lihat pribadi-pribadi yang terbuka dengan engkau saat ini. Oh, bimbing aku masuk rencana-Mu ya Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan, aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sembah Tuhan. Oh, kudus, kudus, sucilah Tuhan, mulialah nama-Mu. Masyurlah nama-Mu. Bapa kami puja, Bapa kami sembah, kami tinggikan-Mu. Yesus mulia.
melawat setiap jemaat. Lewat kebenaran ini, mengisi pikiran kami untuk tetap dipandu oleh kebenaran, dipandu oleh kehendak Tuhan, dituntun oleh keinginan Tuhan. Pikiran yang kami kuasai untuk taklukkan di hadapan Engkau Kristus. Saya mau berdoa buat kita, jemaat Tuhan, yang merindukan pikiran kita benar-benar ditawan dan dibawa kepada Tuhan. Buka hatimu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Bapa, Engkau lihat setiap pribadi-pribadi yang ingin menjadi tawanan roh, dan bahkan pikiran kami ingin bawa kepada Tuhan. Supaya apa yang menjadi keputusan kami benar-benar adalah kehendak Tuhan. Keinginan kami adalah sesuatu yang dari Tuhan. Karena setiap apapun yang akan kami putuskan, kami lakukan, kami jalani, kalau sesuatu yang dari Tuhan, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Pegang tangan kami Roh Kudus, pegang tangan kami dan jangan lepaskan. Pegang tangan kami dan jangan lepaskan. Dan saat ini Tuhan, dengan iman kami katakan, kami berpikir terus bahwa kami ini sehat. Kami berpikir terus kami ini diberkati. Kami berpikir terus bahwa kami adalah orang-orang yang kecintaan Tuhan. Kami berpikir terus kami adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan kebenaran ini. Dan saat ini kami ingin menyempurnakan dengan menyatunya tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami. Sebab itu pengurapan-Mu jadi bagian kami, kelayakan perkenanan-Mu jadi bagian kami. Pelayan-pelayan Tuhan dalam urapan-Mu, kami siap melayani Engkau, kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam pelayanan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya minta para majelis untuk bisa ada di depan. Bukti kasih-Mu, kita tumpang tangan Kau bersama. menderita gantikanku. Bapak, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. di belakang hosti yang kecil tetap ada ayat-ayat yang tertulis. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Di tangan kita bukan lagi hosti biasa dan minuman biasa, tapi pandang dengan iman ini adalah tubuh dan darah Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan kita angkat tubuh Kristus di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakini ketika dalam berbagai macam tekanan, kesukaran, engkau lelah, percayai ada kekuatan baru di dalam tubuh. Ada materi kekekalan, tubuh kebangkitan yang akan menyatu dalam tubuh kita. Sebab itu dengan penuh iman, rasakan mujizat itu nyatakan bagi kita. Dan kita makan bersama di dalam nama Yesus. Angkat darah Yesus, angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah ini yang menebus dosa kita. Darah ini pula yang melayakkan kita untuk memanggil ya Abba, ya Bapa. Ada dalam hadirat Tuhan karena darah Yesus yang membuat tabir bait Allah terbelah dua. Bahkan darah ini yang membuat iblis gemetar. Bahkan darah ini yang memeteraikan kepada kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebab itu yakini, engkau yang sakit sembuh. Engkau yang saat ini dalam berbagai macam pergumulan, ada jalan keluar karena ada kuasa di dalam darah Yesus. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu adalah kekuatan sorga yang ada pada kami. Sekarang tinggal dalam diri kami. Dan biarlah ini menjadi satu kekuatan baru, modal bagi kami. Untuk kami tidak khawatir dan takut, karena ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat ganda yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kelanjutan dari ibadah ini, kami akan meletakkan korban persembahan kami, korban-korban syukur kami, bahkan yang mengembalikan milik-Mu. Kami percaya apa yang kami lakukan, kami terikat dengan kebenaran, maka kebenaran itu yang mengantar kami kepada kemerdekaan sorga. Kami syukuri lakukan semuanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berkati Tuhan, sebenarnya ibu yang harus bicara. Katanya saya wakili, karena kami memang sudah satu. Puji Tuhan. Ini memang disajikan karena kemarin dulu puji Tuhan Ibu Gembala bisa Tuhan tambahkan usia menjadi 43 tahun. Haleluya. Jadi ini bukan ala kadarnya tapi ala Maha Kuasa. Kami sajikan merindukan ada perjamuan kasih dengan jemaat apa adanya, dan ini memang dibagi 2 meja
dan saya berharap kita tidak perlu berdesak-desakan, banyak persiapan toh, banyak. Jadi tenang-tenang, pelan-pelan, enggak ada lomba makan di sini. Jadi artinya maksud saya supaya tidak berkerumun. Jadi bisa di belakang dan di sini, dan menunya sama. Bisa komplain di saya kalau seandainya di sini lebih lengkap atau dari luar. Nah, jadi saya kira ditanggung, jujur. Ini sana sama semua menunya, maksud saya kebersamaan kita. Tapi selama belum makan, kalau boleh maskernya dipasang. Kecuali kalau sudah makan jangan pakai masker. Ya, maksud saya kalau boleh tidak usah, kan kita berjaga, amin. Kita setuju ya, kita tetap berjaga. Jadi kalau boleh nanti berikut saja, kalau mau bahas sesuatu jangan terlalu berdekat-dekatan. Mau bicara-bicara enggak usah dulu. Lebih baik konsentrasi saja makan, karena kita akan lebih menikmati makan sambil tenang daripada bicara-bicara. Jadi saya kira itu saja. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Kau Allah yang besar, ajaib yang mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami syukuri anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa hari ini kami menikmati berkat dan kemenangan dari Tuhan. Engkau perhitungkan kami sebagai kebenaran ketika kami ada di sini untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Setiap pribadi-pribadi yang hadir, kami percaya ada perlakuan spesial dari Tuhan. Maka sepanjang minggu ini kami katakan adalah minggu dengan hidup kami bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan menuntun kami dan kami melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami pun syukuri kepada pribadi-pribadi yang telah Engkau tambahkan usianya di sepanjang minggu yang telah berjalan ini. Kami doakan mulai dari Bapak Almortan yang berhari ulang tahun. Kami doakan Ibu Esther yang berhari ulang tahun. Kami doakan Saudari Elfri Tande Kuasa yang berhari ulang tahun. Bahkan kami doakan anak Eglat yang berhari ulang tahun. Sampai kepada Ibu Gembala yang berhari ulang tahun. Kami lepaskan berkat kepada pribadi-pribadi ini di dalam nama Yesus. Kalaupun ada yang tidak sempat hamba sebutkan namanya di sini, Engkau tahu pula pribadi-pribadi yang telah disyukuri atas pertambahan usia ini. Kami katakan di dalam nama Yesus ada berkat khusus kepada pribadi-pribadi ini, untuk mereka benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dari anak-anak sampai orang tua, dalam semua aktivitas sampai pada pekerjaan, cita-cita dan harapan. Semuanya Tuhan campur tangan. Kami dapati usia selanjutnya, maka kami semakin diberkati oleh Tuhan, semakin luar biasa disayang oleh Tuhan. Terima kasih. Kalaupun ada yang dalam keadaan sakit, kami doakan dari tempat ini pemulihan-pemulihan dari kekasih-kekasih, baik itu kakeknya Intan atau pribadi-pribadi yang lain. Kami katakan di dalam nama Yesus, Tuhan sudah pulihkan dan Tuhan sudah sembuhkan. Dan kami katakan dan kami percaya bahwa apapun yang kami kerjakan, sebagai apapun kami selagi tidak menyimpang dari firman Allah, maka pembelaan Tuhan jadi bagian kami. Untuk kami melakukan semua dengan sukses dan berhasil. Sebagai petani, pedagang, pengusaha, sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan baik di PT Vale, karyawan kontraktor, usaha yang kami bangun, yang kami kelola, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan semua yang tidak diinginkan dari kuasa kegelapan, roh jabdu dan penghulu setan, orang-orang kuat, praktik-praktik perdukunan, santet, hipnotis, kecelakaan, mara bahaya, musibah, sakit, penyakit, bahkan kami hardik kepada virus corona. Kami tolak, katakan hancurkan dalam nama Yesus. Kami berpikir sehat, maka kami sehat. Kami percaya dan kami yakini Tuhan pelindung kami. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali jemput kita semua. Kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Silakan duduk saja dulu di tempat sambil tidak ada yang pulang bermohon, tidak ada yang pulang. Kita nikmati apa yang disiapkan.